Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi. Hari ini kita akan membahas tentang tema 3, makanan sehat. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, jangan lupa berdoa dulu ya. Muatan bahasa Indonesia. Apa pendapatmu tentang iklan? Iklan itu sejenis pemberitahuan kepada halayak. Tujuannya menawarkan barang atau jasa agar orang tertarik membeli barang atau jasa itu. Iklan yang menawarkan barang dan jasa disebut dengan iklan komersil. Tapi ada juga yang disebut dengan iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat itu tujuannya menyampaikan pesan kepada halayak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Iklan masyarakat bersifat tidak komersil atau non-komersil. Misalnya, iklan layanan masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi makanan sehat dan menghindari makanan sampah. Nah, di mana kita biasanya menemukan iklan tersebut? Banyak, bisa di majalah, surat kabar, televisi, radio, atau internet. Ada juga iklan poster yang dipasang di tempat-tempat umum di jalan-jalan. Ya, poster atau plakat atau papan yang dipasang di tempat umum. Jadi, kesimpulannya, iklan merupakan suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan dan ditujukan kepada masyarakat. Iklan disajikan secara menarik dengan kata kunci dan gambar sesuai dengan tujuan iklan. Contoh iklan layanan masyarakat seperti pada gambar. Ayo, pilih makanan sehat untuk hidupmu. Hidup sehat. Nah, tujuan iklan di samping pada gambar tersebut adalah agar masyarakat mau mengkonsumsi buah dan sayuran demi kesehatan dan juga demi pencernaan. Ciri-ciri bahasa pada iklan. Bahasa yang digunakan pada iklan bersifat persuasif. Apa itu persuasif? Persuasif berarti bersifat mengajak. Tujuannya agar masyarakat atau konsumen tertarik dengan pesan yang disampaikan pada iklan tersebut. Nah, bagaimana sih ciri-ciri kalimat iklan yang persuasif atau mengajak tersebut? Ya, ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama ya, itu tadi bersifat mengajak. Biasanya menggunakan kata-kata ajakan. Ayo, marilah, seperti contoh di awal tadi, misalnya, ayo makan makanan sehat atau ayo hidup sehat. Kemudian ditulis secara menarik. Yang selanjutnya dapat diberi rima agar orang-orang yang membaca atau mendengarkan akan selalu mengingatnya. Jadi pada saat beriklan, biasanya kan iklan itu bukan hanya gambar tapi ada suara. Jadi suaranya itu diberi nada, istilahnya seperti itu. Jadi orang tertarik untuk mendengarnya. Selanjutnya adalah unsur-unsur iklan. Unsur yang harus diperhatikan dalam membuat iklan yang efektif antara lain headline atau judul iklan. Judul pada sebuah iklan harus dengan cepat menarik perhatian pembaca. Jadi biasanya tuh kan di awalnya kita lihat dulu awalnya, kita lihat dulu judulnya. Kalau judul iklan tersebut menarik, biasanya kita penasaran untuk melanjutkan melihat atau membaca atau mendengar iklan tersebut. Nah, setelah judul ada namanya subjudul. Subjudul ini merupakan gambaran garis besar dari produk iklan tersebut. Selanjutnya, isi iklan. Biasanya ditulis dengan jenis huruf yang lebih kecil daripada judul dan subjudul. Selanjutnya, visual yang menarik, yaitu bisa menggunakan foto atau gambar yang menarik agar iklan tersebut disukai oleh
orang lain. Yang terakhir, nama dan alamat yang dapat dihubungi. Supaya apa? Supaya membantu pembaca mengenali pembuat iklan, dan jika dia tertarik dengan iklan tersebut, maka akan menghubungi nama, alamat, atau nomor handphone yang tertera pada iklan tersebut. Menentukan isi iklan di media cetak. Untuk dapat menentukan isi dari sebuah iklan, kita perlu membaca iklan tersebut dengan cermat. Misalnya nih, pada saat kita membaca iklan atau mendengar sebuah iklan, kita baca iklan tersebut dengan cermat atau kita dengarkan benar-benar supaya kita tahu apa sih isi iklan tersebut. Iklan tersebut inginnya pembaca atau pendengar supaya gimana? Isi iklan biasanya ditulis menggunakan kalimat yang singkat dan jelas, karena jika si pembaca atau pendengar tertarik dengan iklan tersebut, biasanya akan langsung menghubungi nomor atau alamat yang tertera pada iklan tersebut. Jadi, iklan itu isinya intinya saja, tidak panjang-panjang seperti mengarang atau seperti sebuah paragraf. Nah, ini ada contoh sebuah iklan. Olahraga sehat, judulnya. Kemudian, ayo kita berolahraga agar badan tetap sehat. Iklan layanan masyarakat. Jadi iklan ini adalah iklan ajakan untuk berolahraga. Iklan tersebut ditujukan bagi semua kalangan, dari anak-anak sampai usia lanjut. Isinya singkat, padat, dan jelas. Tidak perlu dijabarkan. Ayo kita berolahraga agar badan tetap sehat. Karena dengan berolahraga, kita akan menjadi kuat. Berolahraga setiap hari bermanfaat. Berolahraga membuat tubuh kita menjadi berstamina dan lain-lain. Tidak, tapi singkat, padat, dan jelas. Menentukan iklan media cetak. Nah, untuk dapat mengidentifikasi sebuah iklan, kita perlu memperhatikan unsur-unsur yang tadi sudah kita bahas. Unsur-unsur iklan tersebut tadi apa saja? Sebuah iklan terdiri atas judul, subjudul, isi, komposisi warna, dan gambar yang menarik, serta nama dan alamat yang dapat dihubungi. Nah, baik, di sini ada gambar sebuah iklan. Mari kita amati apakah iklan ini sudah memenuhi syarat sebagai iklan yang efektif. Iklan tentang apa ini? Judulnya ada judulnya susu sehat. Kemudian subjudulnya ada yang mana? Susu murni tanpa pengawet. Nah, isi iklannya yang mana? Isi iklannya, ayo minumlah susu sehat, rasanya enak tanpa bahan pengawet. Tubuhmu sehat, otak pun cerdas. Nah, tuh. Kemudian apakah dia sudah memenuhi gambar yang menarik? Sudah ya, di situ ada gambar seorang anak sedang meminum susu. Gambar iklan di samping menunjukkan sebuah barang yang hendak ditawarkan kepada calon pembeli. Di situ sudah ada gambarnya, gambar barang atau produk yang akan diiklankan. Apa itu? Yaitu susu sehat. Kemudian kalimat di dalam iklan singkat tetapi memiliki ciri atau slogan yang mudah diingat pembaca. Barang yang ditawarkan pada iklan ditawarkan dengan kalimat yang sangat menarik. Jadi, iklan ini sudah memenuhi syarat sebagai iklan yang efektif. Membuat iklan media cetak. Cara membuat iklan yang baik dan efektif. 1. Iklan menggunakan bahasa yang singkat dan jelas. 2. Iklan memiliki sasaran atau target konsumen yang jelas. 3. Iklan menggunakan kalimat utama yang dapat menarik perhatian konsumen. Jadi sasaran atau targetnya harus jelas ya. Misalnya iklan susu. Iklan susu ditujukan kepada siapa? Kepada anak-anak atau kepada wanita atau kepada orang tua. Maka harus sesuai isinya dan targetnya.
Langkah-langkah untuk membuat rancangan iklan cetak yang menarik. 1. Buatlah layout atau tata letak yang sederhana. 2. Buatlah gambar yang menarik dan kreatif. 3. Buatlah isi iklan dengan kalimat singkat dan jelas, tetapi dapat menarik perhatian dan tidak menyinggung perasaan golongan masyarakat tertentu. 4. Buatlah iklan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan diingat oleh masyarakat, serta dapat menimbulkan rasa penasaran bagi pembacanya. Muatan IPA. Organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya. Nah, di sini kita akan bahas beberapa contoh hewan dan juga organ pencernaannya. Yang pertama adalah serangga ya. Jadi, organ pencernaan pada hewan serangga masuk melalui mulut, kemudian ke tembolok, empedal, lambung, usus, dan terakhir ke pembuangan melalui anus. Kemudian ini adalah hewan ruminansia. Ada yang tahu nggak apa sih hewan ruminansia itu? Ya, hewan ruminansia itu adalah hewan pemamah biak, hewan yang memiliki banyak lambung atau ruang perut. Biasanya mereka adalah hewan herbivora, hewan yang memakan rumput kering, daun, kadang-kadang bahkan ranting. Nah, contohnya di sini adalah sapi. Saluran pencernaan makanan hewan pemamah biak terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, dan anus. Lambung terdiri atas perut besar, perut jala, perut kitab, dan perut masam. Makanan mereka berupa rumput, kemudian ditelan masuk ke kerongkongan, menuju ke perut besar. Di perut besar, makanan disimpan sementara, kemudian masuk ke dalam perut jala. Di dalam perut jala, makanan dicerna secara kimiawi menjadi gumpalan-gumpalan kecil. Gumpalan tersebut dikeluarkan kembali ke mulut untuk dimamah sampai lumat oleh geraham. Setelah makanan dimamah, ditelan lagi dan masuk ke perut kitab untuk digiling. Selanjutnya, makanan masuk ke dalam perut masam. Di dalam perut ini, makanan dicerna secara kimiawi oleh enzim-enzim. Akhirnya, sari makanan masuk ke usus halus, kemudian diserap dan diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh. Sisa makanan keluar melalui anus. Nah, ini adalah contoh organ pencernaan hewan yang lain, seperti ikan, mulut, kerongkongan, lambung, usus, anus, kemudian katak, ada burung, dan juga ada kelinci. Nah, setiap hewan memiliki organ-organ pencernaan yang berbeda. Organ pencernaan pada manusia dan fungsinya. Pencernaan makanan merupakan proses mengubah makanan dari ukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus, serta memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan menggunakan enzim dan organ-organ pencernaan. Enzim ini dihasilkan oleh organ-organ pencernaan dan jenisnya bergantung pada bahan makanan yang akan dicerna oleh tubuh. Zat makanan yang dicerna akan diserap oleh tubuh dalam bentuk yang lebih sederhana. Proses pencernaan makanan pada tubuh manusia dibedakan menjadi dua, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik adalah proses perubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk kecil dan halus. Pada manusia dan mamalia, umumnya proses pencernaan mekanik dilakukan dengan menggunakan gigi. Yang kedua, pencernaan kimiawi. Pencernaan kimiawi adalah proses perubahan makanan dari zat yang kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan menggunakan enzim. Apa itu enzim?
Enzim adalah zat kimia yang dihasilkan oleh tubuh yang berfungsi mempercepat proses kimia dalam tubuh. Nah, proses-proses pencernaan makanan pada manusia melibatkan alat-alat pencernaan makanan. Alat-alat pencernaan pada manusia adalah organ-organ tubuh yang berfungsi mencerna makanan yang kita makan. Alat pencernaan dapat dibedakan atas saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan menghasilkan enzim-enzim yang membantu proses pencernaan kimiawi. Saluran pencernaan makanan pada manusia terdiri atas beberapa organ, berturut-turut dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Mulut berfungsi sebagai tempat makanan dihancurkan. Kerongkongan, saluran penghubung mulut dan lambung. Lambung, tempat pencernaan makanan dengan bantuan enzim. Usus halus, tempat penyerapan sari-sari makanan. Usus besar, tempat penyerapan air sisa penyerapan usus halus dan membuang zat-zat sisanya. Dan yang terakhir adalah anus, yaitu saluran pembuangan sisa pencernaan. Nah, jadi proses pencernaan pada manusia apa saja teman-teman? Ayo ingat kembali urutan proses pencernaan makanan di dalam organ-organ pencernaan manusia. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Semua organ tersebut memiliki fungsi yang penting bagi tubuh kita. Apabila salah satu organ pencernaan tersebut mengalami kelainan atau penyakit, maka sistem pencernaan pada tubuh kita akan terganggu. Nah, teman-teman, setelah kita belajar tentang organ pencernaan pada manusia, kita harus bersyukur kepada Tuhan karena kita dikaruniai tubuh yang sehat. Jadi, kita tidak pernah mengalami sakit pada organ pencernaan kita. Itu semua akan terjadi jika kita menjaga pola hidup dan makan yang sehat. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat beraktivitas apapun dengan menggembirakan. Contohnya, misalnya kita bisa bernyanyi bersama teman-teman. Nah, sekarang kita akan belajar tentang nada. Ada yang masih ingat apa itu nada? Pada pelajaran sebelumnya atau di kelas 4, sepertinya sudah pernah dibahas ya. Kita mengulang sedikit. Nada adalah bunyi yang getarannya teratur. Simbol nada biasanya dituliskan dalam bentuk notasi. Ada dua bentuk notasi, ada notasi angka dan juga notasi balok. Jarak satu nada ke nada yang lain dalam tangga nada berbeda-beda, dan ada tangga nada mayor juga tanda nada minor. Lagu bertangga nada mayor dinyanyikan dengan bersemangat dan riang gembira. Biasanya diawali atau diakhiri dengan nada do. Sedangkan lagu bertangga nada minor dinyanyikan dengan tempo lambat dan sedih. Biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la. Nah, setelah ini kita nyanyikan bersama-sama ya lagu bertangga nada mayor, yaitu lagu Mars Hidup Sehat. Tiada yang lebih berharga dari nikmat hidup sehat. Sehat jiwani, sehat jasmani, kunci hidup bahagia. Meski kaya terhormat mulia, tapi pasti menderita. Jika penyakit musuh utama selalu menggoda, bina hidup sehat.
Gimana anak-anak? Udah bisa menyanyikan lagunya? Nah, tadi kita sudah menyanyikan lagu Mars Hidup Sehat dengan diiringi dengan nada. Alat musik itu ada bermacam-macam. Di antaranya ada alat musik melodis. Apa itu alat musik melodis? Alat musik melodis adalah alat musik yang dapat membunyikan melodi dalam lantunan lagu. Alat musik melodis di sekolah contohnya pianika, recorder, atau angklung. Alat musik melodis adalah alat musik yang dapat menghasilkan melodi atau tinggi rendah dari suatu nada. Selain alat musik melodis, ada juga jenis alat musik ritmis, yaitu alat musik yang tidak memiliki nada. Fungsi alat musik ritmis adalah untuk mengatur jalannya irama musik, sehingga lagunya menjadi lebih enak didengar. Contoh, gendang, drum, dan tamborin merupakan beberapa contoh alat musik ritmis. Atau contohnya dengan menggunakan alat musik ritmis sederhana, misalnya galon, botol kaca, gelas, sendok, dan lain-lain. Jadi hari ini kami akan menyanyikan lagu Hari Merdeka dengan alat musik sederhana. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama rakyat masih digandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama rakyat masih digandung badan. Kita tetap setia membela Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah tadi kita menyanyikan lagu menggunakan alat musik sederhana atau ritmis, sekarang kita akan mengenal jenis-jenis alat musik daerah. Apa itu alat musik daerah? Alat musik daerah adalah alat musik yang lahir dan berkembang di suatu daerah tertentu dan diwariskan turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Contohnya beberapa contoh nih ya, ada angklung dari Jawa Barat, sasando dari NTT, kolintang dari Sulawesi Utara. Nah, setiap alat musik daerah memiliki ciri khas dan keunikan dari bentuk dan suara yang dihasilkan alat musik tersebut. Apa nih alat musik daerah kalian? Coba sebutkan di kolom komentar. Interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Seperti halnya organ tubuh, antar individu dalam lingkungan masyarakat juga harus saling berinteraksi dan bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan mereka. Mengapa seperti itu? Karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Mereka pasti memerlukan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan mereka. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang terjadi antara satu individu dengan individu lain, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Jadi interaksi itu hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi yang harus terjadi dalam suatu interaksi sosial.
Nah, interaksi yang terjadi antara manusia dan lingkungan di sekitarnya disebut dengan interaksi dengan lingkungan hidup. Contoh, interaksi manusia dengan lingkungan alam. Contoh, seorang nelayan. Dia berinteraksi dengan lingkungan alam saat melaut. Berinteraksi dengan apa? Dengan laut. Interaksi manusia dengan lingkungan alam dan lingkungan sosial. Lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk secara alami oleh Tuhan yang Maha Kuasa seperti laut, gunung, sungai, awan, dan sebagainya. Itu merupakan bagian dari lingkungan. Suhu, udara, tanah, iklim, cuaca juga merupakan bagian dari lingkungan alam, baik biotik maupun abiotik. Lingkungan alam biotik adalah lingkungan alam yang berupa makhluk hidup, sedangkan lingkungan abiotik merupakan benda mati. Contoh, petani menanam padi menyesuaikan dengan waktu tanam. Begitu juga nelayan, melaut menyesuaikan dengan waktu yang tepat. Interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Interaksi manusia dengan lingkungan sosial menghasilkan interaksi sosial. Interaksi sosial melibatkan individu, perorangan, ataupun kelompok. Interaksi manusia dengan lingkungan sosial terjadi jika individu atau kelompok individu saling berkomunikasi atau berhubungan. Jadi, komunikasi merupakan syarat utama terjadinya interaksi manusia dengan lingkungan sosialnya, dan ada kontak sosial di antara mereka. Keberagaman di lingkungan sekitar. Jenis-jenis keberagaman, contohnya keberagaman di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Contoh di rumah apa? Misal, antara adik dan kakak itu ada perbedaan sifat, hobi, dan kebiasaan antar anggota keluarga. Contoh, adik mempunyai hobi bermain game, sementara kakak mempunyai hobi membaca. Nah, meskipun kita memiliki perbedaan, sesama anggota keluarga kita harus rukun dan saling membantu. Supaya apa? Supaya keluarga menjadi bahagia dan juga damai. Nah, kebiasaan menghargai keberagaman dengan saudara harus dilakukan dalam kegiatan sehari-hari. Contoh tadi ya, misalnya dalam hal bermain, si kakak tidak boleh mengganggu adik, atau sebaliknya, harus bermain bersama dan rukun satu sama lain. Kemudian keberagaman di sekolah. Di sekolah kita bergaul dengan teman-teman sekolah. Mereka tentu memiliki perbedaan dengan kita. Ada yang berbeda kelasnya dengan kita, ada yang misalnya bertubuh kurus atau gemuk, ada yang berbeda suku. Bergaul dengan teman sekolah walaupun berbeda atau beragam, kita harus tetap rukun. Nah, kerukunan bisa kita terapkan di dalam suasana keberagaman di sekolah. Misalnya ketika bermain, kita tidak boleh membedakan teman, tidak boleh mengganggu saat teman bermain, dan kita harus bersikap adil dan jujur saat bermain. Hindari terjadinya pertengkaran, karena pertengkaran bisa menimbulkan permusuhan yang akan mengurangi kerukunan antar siswa. Selanjutnya, keberagaman di masyarakat. Nah, coba kita amati, di sekitar rumah kita atau tetangga kita pasti mempunyai suku yang berbeda. Kemudian misalnya agama yang berbeda atau adat yang berbeda. Nah, setiap suku memiliki adat, budaya, tradisi, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Perbedaan-perbedaan itulah yang menimbulkan keberagaman. Selain itu, setiap individu yang tinggal di masyarakat memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Ada yang pendiam, ada yang suka bercanda, ada yang pemarah, ada yang memiliki kepribadian tertutup, dan masih banyak lagi kepribadian yang lainnya. Walaupun berbeda-beda, kita harus tetap rukun dan damai di lingkungan masyarakat. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Meskipun berbeda satu sama lain, kalian harus memiliki sikap toleransi kepada teman agar tercipta kerukunan dalam interaksi sosial sehari-hari.
Manfaat kerjasama dalam keberagaman. Contoh bentuk kerjasama dalam kerja kelompok. Misalnya di sekolah kita mempunyai tugas kerja kelompok bersama teman-teman kita. Pasti mempunyai sifat yang berbeda semua. Nah, apa manfaat dari kerja kelompok tersebut? Pertama, pemersatu budaya yang beragam. Kedua, pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Ketiga, dapat bertukar pikiran antar anggota kelompok.